Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mbaknya. Iya. Maaf, saya menunggu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Menunggu Saya sekali. mau juga langsung masuk disuruh masuk ya. Ya nggak apa-apa. Dia bisa ada urusan. Oh iya yang Pak. Orang penting. Oh iya, Pak. Itu nama siapa ini? Selamat Ya, siang, Pak. sudah. Ya, yang dulu. Perkenalkan nama saya Rosi. Mas Andi bisa disebut Rosi, bisa dipanggil Rosi. Disebut Rosi. Dipanggil Pak Rosi. Rosi. Ya. Ya Mbak, nama saya. Ayo kenal apa belum? Mbak, satu kampus tak kenal itunya. Kedua, tahu sih Pak, tapi nggak kenal. Ayo. Tahu namanya Anafis. Mungkin salah orang. Oh iya bener Pak Nafis. Boleh deh Pak. Pak Nafis, oke. Jadi sementara kayak gini dulu ruang konselingnya ya. Oh iya. Tidak apa-apa ya. Iya, Pak. Oke. Sebelumnya Mbak Rosi ada apa nih kok datang ke sini? Saya tahu dari teman-teman. Anafis ini lagi kayak membuka proses konseling gitu. Ya, nggak buka warung lo ya. Nggak. Buka warung lo ya. Saya katanya gitu loh. Karena kayak katanya teman-teman tuh buka ya ada proses konseling. Jadi saya Mau apa? ya mau mencoba Mencoba gitu ya. mencoba gimana sih proses konseling. Sebelumnya sudah pernah ikut konseling? Oh saya Masa sih? iya, saya dari dulu nggak pernah Pak, cuma tahu aja dari temen-temen dari semester 1 sampai semester saya belum. Nggak apa? Iya, Ya, kesempatan. nyaman aja Pak. Terserah. SMP masa nggak pernah aja SMP? SMP kan enggak, kan cuma dihukum aja Pak. SMA? Enggak, SMA aman. SMA. Saya nakalnya kan saya bilang. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 kan ada proses katanya ada di konseling gitu, tapi kan saya nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut? Nggak pernah ikut dan nggak pernah pengen ikut sebenarnya. Sekarang baru Sekarang baru apa sih konseling itu kan lagi pandemi kayak gini, otak lagi pusing, banyak tugas, banyak itu gitu, Pak. Jadi saya ikut konseling juga. Jadi konseling itu beda loh ya Mbak ya dengan curhat. Oh nggak sama ya Pak ya? Wah curhat itu beda. Nggak sama gitu ya? Ya beda. Ada beberapa asas, ada beberapa pengertian, ada beberapa pembagian pokok gitu ya. Jelas ini ya, kita harus jelas. Kalau Mbak Rosi datang untuk bercerita, ya saya dengar, saya menjadi pendengar yang baik. Kalau Mbak Rosi datang untuk curhat, saya akan mendengarkan curhatan Mbak Rosi. Kalau Mbak Rosi datang ke sini untuk konseling, kita lalui tahapan-tahapan konseling. Jadi konseling itu nggak bisa dilakukan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak bisa. Itu artinya ada pesan. Oh, apa Pak? Oh enggak, iya. Dari pacarnya ya. Ya. Oke ya. Fokus Pak. Jadi konseling ini untuk bantuan Mbak. Untuk bantuan dalam rangka membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi yang perlu dicatat dan perlu ditegaskan di sini adalah konselor tidak menyelesaikan masalah si konseli ini. Tidak. Jadi konselor membantu konseli untuk dapat memberikan menemukan jalan keluarnya. Itu konseling. Ya, yang saya tadi katakan asas itu asas kerahasiaan. Contoh mungkin Mbak Rosi bisa melihat beliau sudah banyak kerahasiaan, asas ketersediaan. Kerahasiaan itu apa? Mengenai kita hadir sini, kan ini ruangan ini mungkin kita bercerita hanya 2 orang. Jadi kita Mbak Rosi mengutarakan apa yang ingin diutarakan dan mengenai masalah problematika yang ada, yang tahu hanya Pak Rosi dengan saya. Dan ini saya harapkan Mbak Rosi kan juga pasti punya harapan ini nggak sampai terdengar di luar sana. Iya. Itu bedanya curhat dengan konseling. Barangkali curhat bisa bocor nih, dia omongan orang banyak. Iya, benar Pak, biasanya gitu ya Pak ya. Dalam konseling kita benar-benar jaga dalam rangka untuk melancarkan pelayanan konseling.
Ini kalau pilihan layanan konseling individu namanya. Layanan konseling individu. Ketersediaan Mbak Rosi tadi datang kemari, mohon maaf saya telat. Ya Allah. Mbak Rosi datang kemari, dipaksa apa enggak? Kan? Atas keinginannya sendiri kan? Iya. Ya. Dan banyak lagi asas yang mungkin kita bisa bahas di pertemuan atau selanjutnya kalau memang benar-benar Mbak Rosi ingin nih lanjut ke tahap selanjutnya. Oke. Ada apa ini kok sini? Sini. Nggak mungkin kan main pingpong di sini kan mungkin. Walah. Gimana? Sini sebenarnya saya pengen ya menemukan solusi dari masalah saya sih Pak. Iya. Solusi maksudnya masalah saya itu sebenarnya menurut saya sebenarnya baik juga. Yang pertama langsung aja Pak ya. Iya. Apa kan langsung. Ya itu Pak, saya tuh kalau masa pandemi kayak gini kan cara ketemu orang, terus presentasi juga di aula. Jarang bersosialisasi. Jarang bersosialisasi, kemana-mana harus ya masker lah, harus semua gitu kan. Jadi ya itu Pak, saya itu bingung, gimana ya? Saya tuh merasakan secure, secure ya dong, saya nggak tahu secure. Secure kan bahasanya kalau sekarang kan ya bahasa jadulnya atau bahasa formalnya kan kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Ya itu Pak yang saya rasakan tuh kayak kalau ketemu orang itu ini orang punya perasaan biasanya ya sama saya, maksudnya aku bikin saya nggak bikin nyaman kayak ya sama tuh orang tuh mana saya tuh kayak gimana ya kayak gitu. Mereka punya dendam atau aku punya salah nggak ya sama mereka kayak gitu sih Pak. Saya tuh lebih takut, kayak kalau bukan takut sih kayak hati-hati kamu dulu kayak pikir terlalu jauh mungkin ya Pak ya. Kapan itu? Apa? Mulanya? Iya, kapan mulainya? Terus biasanya itu kan ada faktor apa ini yang kira-kira memunculkan itu ketika Mbak Rosi sudah mulai merasakan kok saya insecure nih. Saya insecure, kok saya insecure ya? Kok saya nggak percaya diri ya? Insecure ya. Oke. Ya, itu mungkin pas lagi moodnya lagi nggak baik. Ya lagi turun. Ya lagi turun lagi. Ya gitulah Pak, kalau udah cewek moodnya turun kan pikirannya itu nggak bersih sih, kayak overthinking, negatif gitu kan. Makanya itu yang buat saya tuh aduh apa sih harus kayak gitu loh, kenapa saya tuh pengen kayak ya biasa aja lah gitu, tapi ternyata ya susah gitu ternyata. Sejak kapan itu loh? Apa ya? Hal itu kan bisa muncul ada kalanya di suatu fase dimana kita dulu pernah apa gitu. Sejak kapan itu? Dulu itu kejadiannya kalau saya baru banget Pak, tapi dulu itu waktu SMP saya itu punya saya mengalami kejadian yang menurut saya oke. Semua orang tuh menilai orang, melihat orang itu pertama dari fisik semuanya, seperti itu. Itu pertama kali yang saya memunculkan oke, orang ini berarti melihat cuma fisiknya aja gitu. Jadi buat saya itu kurang percaya diri, jadi oke, mungkin saya bukan hal yang maksudnya bukan orang yang enak dilihat atau good looking ya, gitu loh Pak. Good looking pertama jadi mungkin apa sih kamu gitu kayak gitu aja. Kadang-kadang itu memang benar-benar mengena di posisi kita ketika kita mungkin barangkali itu terjadi sama Mbak Rosi ketika mood ini turun gitu. Kena banget gitu rasanya. Iya, langsung overthinking semuanya tuh jadi jelek gitu loh.
itu adakah seseorang gitu Pak yang mungkin langsung menjudge Mbak Rosi untuk dulu sih ada, sekarang sih orang-orang itu? Sekarang sih nggak terlalu sih Pak. Beberapa aja sih kayak gitu, kadang-kadang. Cuma mungkin perasaan saya aja yang terlalu overthinking sama mereka, jadi saya tuh berpikiran kayak gitu. Sebenarnya sih enggak, orang-orang di sekitar saya tuh mana saya ya biasa aja, karena saya aja yang ya terlalu overthinking lah. Kemudian efek ya Pak, biasanya kan ternyata terjadi efek gitu dalam kehidupan apa ya? Padahal sih kan mahasiswa nih yo, iya. mahasiswa pasti ngefek gitu ya. Kayak di kelas biasanya yang paling sering. Ya yang kan dulu sebelum pandemi kan sering presentasi, sering ya perform di depan orang, gitu kan, kayak ikut aspek jurusan, aspek prodi atau apa gitu kan, apa. Jadi ya dulu sih ya gitu, tapi ya percaya diri juga, percaya diri kalau nggak percaya diri ya nggak percaya diri Pak. Gimana sih, ada waktunya gitu loh Pak. Dan itu yang buat saya bingung, aduh kenapa sih kayak gini, kayak pas waktunya nggak percaya diri, nah apa sih kamu kayak gitu gitu loh. Itu saya bingung Pak, kenapa kayak gitu ya gitu, padahal ya nggak tahu Pak, gitu malah yang ngomong. Oke, saya tidak tertarik dengan good looking. Good looking itu gimana sih? Gimana menurut Mbak Rosi nih good looking? Cantik apa coba ganteng? Kan Langsung gitu, langsung. Ya dua-duanya dong. Dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Kalau cowok ganteng atau good lookingnya pas cowok itu, ya pertama saya nggak terlalu kayak apa ya, kayak pengen orang gitu. Kayak kalau cowok sih nggak masalah ya Pak, kalau menurut saya yang penting agak lihat ke wajah yang pertama. Yang kedua itu kalau saya gimana Pak ngomongnya itu takut gitu loh, kayak mungkin nyinggung orang mungkin aman. Ya Kak, kalau posisi saya sebagai cewek melihat perempuan yang good looking itu yang pertama dia body goals, tahu kan Pak? Body goals itu kayak gimana dia? Kita Spanyol. Ya gitulah, orang tahu cowok gitu. Yang kedua baru apalagi cerah. Kulitnya skincare ya. Skincare mahal 500.000 lebih 1 juta gitu Pak. Terus yang ketiga itu dia pintar. Smart. Dia tahu posisi di mana dia harus meletakkan dirinya gitu loh. Dia udah looking, cerah, pintar lah. Lalu selama ini mungkin dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya kayak gini orangnya apa ya? Ya apa? Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, ketika Mbak Rosi daring presentasi bersama teman-teman itu gimana? Teman-teman bagaimana? Mungkin responnya gitu ya. Responnya bagaimana dengan presentasi di daring? Kalau presentasi di daring apa bagaimana? Sejauh ini. Saya nggak mau buka air anak-anak Pak. Ya enggak apa-apa nih. Banyak anak daring yang saya temui, teman-teman saya kadang-kadang pribadi saya pun seperti itu. Kalau bahasanya nggak clear Pak. Takut ya? Iya. Jadi takut untuk apa ya membuat? Iya. Improve diri. Apalagi kalau bahasanya mungkin agak tegas, agak orangnya mungkin tegas gitu ya. Tegas gitu ya Pak ya. Mungkin kita oke, ya mau nggak mau kita kan harus menuju presentasi gitu ya. Mau nggak mau kita harus siap lah. Siap. Kapanpun dimanapun. Ngapain pun kita harus siap, soalnya udah kewajiban kita sebagai mahasiswa kan ya presentasi gitu loh. Tapi kan selama daring seperti ini presentasinya kan individu. Dulu kan dulu kan sama teman-teman, maksudnya satu kelompok, 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu kan.
kalau sekarang kan individu terus ngomongnya juga di depan komputer. Jujur saya nggak terlalu kayak gugup pasti, takut pasti kan. Cuma kalau nggak percaya diri sih ya udah mau gimana gitu. Kalau saya seperti itu kan. Takut apa ya? Yang pertama takut salah ngomong, ya. takut salah misalnya persembahan saya tuh kayak materi yang saya buat, materi yang ada itu salah dari sumbernya, apa dari penulisannya, dari aku yang maaf dari saya yang menjelaskan gitu. Saya yang bukan aku. Gitu Pak, yang takutnya itu. Yang kedua gugup pastilah kayak ya gugup gitu gimana kok saya ya gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi ditunjuk. Ya kamu presentasi ya sekarang gitu. Mau kita harus bisa presentasi gitu kan, nggak kebiasaan. Udah semester 5 juga, udah mau menuju semester yang agak atas kan kita harus ya jadi itu penting gitu. Kadang-kadang seperti ini Mbak, kadang-kadang kita rasa insecure, tidak percaya diri, itu bisa muncul karena apa ya? Ini coba Pak Rosi sekarang untuk bagaimana melihat potensi dirinya. Kadang seorang nggak paham akan potensi dirinya. Misalkan dalam presentasi itu mungkin bisa sedikit banyak kita tidak mengerti mengenai materi. Itu pernah mengalami seperti itu? Dibilang apa sering? Sering. Yang penting saya sih nggak memahami semuanya yang saya bikin kan presentasi kan bikin sendiri ya Pak ya. Iya. Pak, pokoknya intinya paham gitu aja. Intinya apa gitu aja. Itu udah dikembangkan. Itu aja sih kalau saya pribadi. Ya itu. Terus ngomongnya kan harus ya harus serius gitu Pak kan. Capres gitu Pak. Ya, jadi pemahaman tadi kadang-kadang itu penting dalam diri kita. Penting sekali dalam diri kita untuk supaya kita memahami potensi yang ada. Jadi itu sejauh ini bagaimana hal-hal tindakan yang Mbak Rosi lakukan, Mbak Rosi apa yang upayakan nih agar ketika dalam posisi tersebut itu ready, siap. Mungkin pasti efeknya kayaknya nih, efeknya pasti gemetar nih, efek gemetar, efek apa ya? Ngeblek gitu ya. Iya dah, dialami itu. Pastinya kalau itu. Ngeblek itu udah hal yang ya pada waktu itu biasa. Pada waktu ini presentasi. Di hal itu kadang-kala menjadi sesuatu yang muncul bila kita nggak paham akan potensi kita. Jadi apa tadi? Tiga poin tadi. Yang pertama tadi good looking, apa body goals. Terus cerah merona nih ya. Iya benar. Pagi gue cerahku matahari bersinar. Iya. Terus yang ketiga smart. Ini kira-kira kalau Mbak Rosi melihat adakah ini dalam setiap orang? Enggak juga Pak. Banyak orang juga ya. Enggak juga sih. Banyak orang yang saya sebutkan tadi, juga orang yang menurut saya good looking, menurut saya ternyata ya ada gitu orang yang seperti saya itu orangnya seperti saya gimana ya? Maksudnya orang yang biasa-biasa aja, orang yang seperti yang saya sebutkan tadi itu dia bisa percaya diri, dia bisa smart dan bisa mengeluarkan apa ya? Open minded. Open minded pertama, dia berkarisma juga bisa. Kayak auranya keluar dari dia tuh ngomong, smartnya itu kelihatan dari situ, itu lebih cantik dari auranya gitu Pak. Itu ada, itu padahal belum termasuk orang yang saya omongkan tadi yang body tadi. Body goals sekarang, body goals.
keras kuat itu nggak ada Pak. Tinggi semampai gitu terkadang bagaimana tinggi semampai? Setinggi di atas semampai apa? Setinggi semampai, tinggi dan semampai gimana? Ya gitu. Kalau menurut saya ya nggak menjadi patokan juga sih. Itu salah juga, itu terlalu menjudge orang seperti itu. Tapi ya gimana ya Pak? Udah nanti gitu. Mbak Rosi setuju dengan tiga poin ini tadi disematkan pada diri setiap orang, maksudnya setiap orang itu sama gitu potensinya. Enggak. Ya enggak, itu tuh gak setuju Pak. Yeah. Cuma kan sebagai perempuan yang biasa aja gitu kan, nggak sampai tiga yang saya tadi kan ya persepsi orang kan beda-beda. Kira-kira apa nih untuk apa ya, setelah kita berbicara panjang kali lebar kali tinggi, masalahnya pokoknya gitu Pak. masa berat masa serius sudah. Oke, setelah kita panjang lebar tadi berbicara, kira-kira oke, kita mungkin bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Itu tadi muncul ketika Mbak Rosi duduk di bangku SMA SMP. Lalu ketika Mbak Rosi analisis, ternyata hal tersebut tidak semua orang menganggap diri kita ini, kalau bahasa kasarnya ya, nggak semua orang menganggap diri kita sampah loh ternyata. Iya. Iya itu ya. Kasar banget itu ya. Sering kali. Kadang-kadang itu perlu diucapkan. Iya sih. Hal itu muncul kemudian menjadikan diri Mbak Rosi itu sebagai seorang yang insecure. Mbak Rosi punya beberapa patokan yang mungkin itu tidak. Ternyata setelah dipikir kembali, ngantuk nggak tidur semalam ya, jangan tugas ya. Iya Pak, tugasnya banyak. Iya, oke. Setelah kita tarik ke belakang, ternyata body goals. Body goals keras Pak. Lah itu, body goals itu ternyata tidak bisa dipatokan dan bisa meratakan pada setiap orang itu. Dan hal itu ternyata setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Nah, untuk saat ini, apakah Mbak Rosi bisa mengambil suatu langkah? Kira-kira langkah apa ini yang diambil atau supaya nanti ketika bahwasanya ketika presentasi itu setiap orang punya stylenya masing-masing loh. Dengan apa ya, saya mengatakan kita real aja dan keterbatasan yang ada ternyata. Pak Nafis kan dulu saya. Pak Nafis ternyata walaupun hitam. Saya nggak mau Pak ya. Hitam pembalap pemuda berbadan gila gitu ya. Tapi ternyata ketika berbicara menyampaikan materi, apa kan? Karena mungkin pada saat itu dia paham akan materi yang disampaikan. Kira-kira apa nih langkah yang Mbak Rosi bisa ciptakan, bisa Jawa ini dicoba ya, Diambil ya. Kalau saya sih gimana? Yang pertama moodnya harus selalu stabil. Stabil. Mood stabil itu gimana sih, yang gimana? Stabil itu ya nggak marah. Sampean. Menurut saya sendiri. Ya. Mood stabil itu kayak ya stabil aja, ya udah biasa aja. Biasa aja. Nggak marah, ya nggak sedih, ya nggak berpikir macam-macam. Itu sih paling, itu kalau menurut saya pribadi, kalau saya menilai diri saya pribadi itu seperti itu Pak. Menyetabilkan emosi. Iya benar. Terus menguasai materi mungkin. Iya. Bisa jadi salah satu alternatif untuk menguatkan kita ya. Misalkan cara ngomongnya itu kan bisa menjadikan percaya diri kita kan full gitu. Kemudian lalu apa lagi? Yang terakhir banget pokoknya mengglowingkan diri. Oke, kalau itu mungkin kebutuhan ya. Kebutuhan sekarang. Kalau saya kan mau ya masa ya. Kalau sih nggak terlalu itu.
Kayak artis K-pop kan saya nanti. Jauh nanti ya, jauh. Enggak apa-apa. Bisa. Gua kamera oke. Kesoron. Jauh, Pak. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Dekat Pak itu. Oh, dekat. Ya, jadi langkah-langkah itu bisa menjadi salah satu cara. Oke. Kira-kira kapan itu direalisasikan? Kayak bangunan aja ya, direalisasikan. Fondasinya kapan itu ya Pak? Iya. Kalau fondasinya udah ada Pak sebenarnya. Oh. Cuma kadang-kadang itu yang moodnya itu tadi yang susah. Kita tampilkan ini tadi ya. Iya, itu yang susah, itu yang buat saya itu susah loh ini Pak. Di mungkin 3, sementara 3 itu tadi dulu Ya. itu bisa direalisasikan dalam perjalanan kehidupan relasi itu. Oh, gitu ya Pak. Ya, oke. Jadi tadi banyak sekali faktor yang kita olah, kita analisis hari ini. Dalam tahap selanjutnya mungkin nanti kalau mungkin Mbak Laras bersedia untuk tahap selanjutnya. Oh iya, Ya. siap. Jadi pada tahap ini mungkin kita bisa akhiri dan kita ambil kesimpulan bahwasanya Mbak Laras tadi juga telah menyetujui ya bahwasanya setiap orang itu potensinya beda-beda dan tidak selalu yang good afternoon, good looking ya. Sama siap Pak. Good looking ini itu apa namanya selalu bagus dalam setiap perform, setiap penampilan dalam apa ya, dalam umum di kancah umum. Jadi itu Ya. sejauh ini ada yang ditanyakan apa sih? Itu dulu sih Pak. Ya, oke, itu dulu aja. Oke, ya. Berapa menit ini tadi ya? Kalau Pak, yang ngomong aja gitu. Jadi nanti mungkin bisa apa ya, diterapkan gitu ya kalau biasanya. Ya pelan-pelan ya Pak ya. Iya, coba dulu terapkan. Nanti kita pada selanjutnya kita kalau memang itu nomor WA-nya sudah ada. Oh iya, udah saya udah tahu Pak. Ya, saya juga mohon maaf sekali tadi. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya juga mohon maaf kalau langsung duduk di sini. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya lebih baik itu ya, rontosinya gitu lah. Welcome banget sama semua mahasiswa. Oke Pak. Mahasiswa yang lama, yang baru, yes. Yang buatan juga. Bangkatan. Mahasiswa abadi. Jangan Pak, mahasiswa bagus Pak. Iya, jadi gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rosi sudah mau datang. Terima Tadi kasih Pak. mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan dan tidak profesionalisan saya menjadi terjawab di sini ya. Ya, terima kasih ya ucapkan. Mohon maaf ya. Ya, Oke, terima kasih mungkin Pak. bisa kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Iya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, monggo.